Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara ada dalam berkat Tuhan, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Allah beserta kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah beserta kita. Matius pasal pertama ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Immanuel itu artinya Allah atau Tuhan menyertai kita. Ini berita disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf, kepada tunangannya Maria. Pada waktu itu Yusuf sedang mempertimbangkan akan meninggalkan ataupun pisah dengan Maria secara diam-diam. Karena ternyata Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf merencanakan atau mempertimbangkan maksud untuk berpisah dengan Maria, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi serta berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara, bisa kita bayangkan, bisa kita pikirkan bagaimana malunya Yusuf, bagaimana harga diri Yusuf ketika akan diberitakan bahwa calon istrinya mengandung. Itu kan menjadi sebuah aib. Sehingga Yusuf dengan diam-diam berencana ingin berpisah atau meninggalkan tunangannya itu. Saudara, di masa-masa seperti itu, malaikat Tuhan datang kepadanya lewat mimpi, "Jangan takut, jangan takut." Dan dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Untuk itu saudara, dari sini kita belajar bahwa hal yang sama yang mungkin seperti Yusuf yang kita alami, tentunya ada kecemasan di situ, ada kekhawatiran bahkan ketakutan di situ, karena ini akan menjadi aib yang mana Yusuf tidak melakukannya. Tapi dikatakan, "Jangan takut, Allah beserta engkau." Saudara, bukan cuman Yusuf, bahkan kita semua, jelas dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan dengan jelas, upah dosa adalah maut atau kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Immanuel itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini.
Jadi saudara, Immanuel yang artinya Allah menyertai kita, itu berbicara tentang kasih-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Untuk itu saudara, jangan takut. Jangan takut apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, jangan takut. Sebab Immanuel, Allah menyertai kita. Untuk itu jangan berfokus kepada manusia. Jangan berfokus kepada siapapun. Berfokuslah kepada Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita sesungguhnya tidak sendiri dalam hidup ini. Kita sesungguhnya tidaklah yatim piatu dalam hidup ini. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita. Dia ada waktu kita di masa-masa sukar. Dia ada di masa-masa kita mengalami persoalan. Dia ada di dalam segala lini kehidupan kita. Dan tahukah Anda saudara, sampai saat ini, mungkin di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah lembah yang ada, tahukah saudara sampai saat ini, kita disertai Tuhan. Kita dilindungi Tuhan. Bahkan kalau kita mau menyadari, bahkan sampai saat ini, berkat Tuhan yang begitu luar biasa senantiasa ada pada kita. Berkat jasmani, berkat rohani, serta berkat-berkat yang istimewa yang lain, yang mungkin tidak dapat dilihat oleh mata secara manusia. Untuk itu saudara, penyertaan Allah, penyertaan Tuhan, itu sesuatu yang mutlak. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memakan buah yang dilarang Tuhan, sejak manusia itu diusir dari Taman Eden, maka secara mutlak bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita sekalipun sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Dia tetap ada menyertai. Mendapatkan penyertaan Tuhan, yang perlu kita ketahui adalah ketika kita kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan yang menyertai kita, sesungguhnya kita tidak pernah ditinggalkan yatim piatu. Mau sejauh apapun, sesungguhnya kita tidak pernah ditinggalkannya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, iya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Allah itu ada bahkan di kondisi terburuk sekalipun. Untuk itu jangan salah paham saudara. Bukan Tuhan yang tidak menyertai kita. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita akan binasa. Kita akan hancur. Jadi sekali lagi saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu mutlak. Sangat mutlak. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi, yang penyertaannya itu mutlak atas kita. Dan untuk itu marilah saudara berfokus kepada Tuhan yang menyertai kita. Bukan kepada keadaan saudara, bukan kepada masalah saudara, apapun itu. Fokuslah kepada Tuhan yang menyertai kita. Dan ingatlah, engkau tidak sendiri. Engkau tidak yatim piatu. Engkau disertai Tuhan, dan itu mutlak. Untuk itu, kalau saudara jauh, kembali kepada Dia. Dan lihatlah, engkau akan melihat bagaimana penyertaannya sempurna atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sesungguhnya Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami tidak pernah sendiri. Kami ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan mengalami kemenangan. Bersama dengan Engkau, hidup kami itu penuh dengan sukacita
serta berkat Tuhan yang melimpah dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.